Oke, baik. Saya akan bertanya ke Pak Syahrul terlebih dahulu. Pak Syahrul, mungkin kita sama-sama tahu begitu ya bahwa memang pemerintah sudah mempublikasikan akan memberikan relaksasi bagi harga tiket pesawat atau menurunkan harga tiket pesawat dalam mudik Lebaran tahun 2025 ini. Kalau dari point of view Anda, apakah memang ini menjadi hal yang baik untuk sektor khususnya sektor pelaku begitu ya di sini travel agent Indonesia? Silakan dengan jawaban Anda, Pak Syahrul. Ya, terima kasih Mas Bram. Sebetulnya ini kalau dilihat pengulangan seperti waktu di Nataru kemarin ya, bahwa ini adalah satu relaksasi yang diberikan kepada penumpang penumpang penerbangan udara ya, penerbangan. Nah, kalau ditanya mengenai dampaknya sih sebetulnya ada ya, dampaknya ada. Cuma sayangnya eh, Nataru atau Lebaran ini kan sudah menjadi satu kebiasaan di mana banyak orang berbondong-bondong itu menggunakan jasa penerbangan. Jadi kalau dilihat dari penggunaan tempat duduknya atau penjualan tiketnya itu memang sudah pasti naik gitu, pasti naik di periode ini. Tapi naiknya itu bukan karena penurunan, naiknya itu karena memang minatnya itu banyak di periode itu. Kemudian juga begini, masyarakat Indonesia tuh sudah teredukasi ya. Kalau saya perhatikan mereka sudah membeli tiket ini jauh-jauh sebelumnya. Nah, bahkan kami baru saja menyelenggarakan Astindo Travel Fair di bulan Februari yang lalu ya, tanggal 20 sampai 23 Februari. Nah, di situ kami sudah menjual banyak tiket-tiket untuk Lebaran. Jadi kalau boleh dibilang tiket-tiket yang untuk Lebaran itu sudah diserbu pada waktu di pameran-pameran. Bahkan Astindo sendiri di pameran kemarin kita memberikan subsidi 250.000 kepada pembeli paket domestik atau tiket domestik di pameran kami itu. Nah, jadi kalau kalau dilihat hasilnya, nah sekarang sih sayang ada yang akan dibuka, bukan yang akan dibuka, yang masih tersisa itu adalah seat-seat yang tinggal dalam tanda petik tinggal sedikit sih ya, mungkin kurang dari 10%. Nah, itu yang akan menikmati harga dengan harga yang lebih murah. Kira-kira seperti itu, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan beralih ke Bu Ratih. Bu Ratih, dikatakan oleh Pak Syahrul tadi sebetulnya ini adalah pengulangan kebijakan saja yang sudah dilakukan di Lebaran atau mudik Lebaran di tahun 2024 yang lalu. Tapi kalau kita lihat dari angka atau nominal penurunannya, ini lebih besar. Kalau tahun kemarin di angka 10%, di tahun ini 14%. Kalau dari Anda terhadap kebijakan yang juga sudah digulirkan oleh pemerintah ini seperti apa, Bu Ratih? Ya, sebenarnya kita juga menyambut baik ya untuk penurunan harga ini. Kalau dibandingin Nataru, memang pengumumannya memang lebih awal dan diskonnya juga mungkin lebih besar. Tapi benar seperti dikatakan Pak Firdaus, bahwa orang kalau mudik itu sudah terjadwal. Jadi itu karena rutin mereka sudah mempersiapkannya untuk customer travel agent ya khususnya sudah mempersiapkannya tentunya pada saat di mana kita sudah melakukan penjualannya tuh mungkin dari kuartal keempat tahun lalu sampai dengan Februari kemarin, di mana kita ada travel fair. Jadi bagi orang yang sudah rutin mudik tentunya sudah paham nih kapan saya harus beli. Jadi mereka kebanyakan memang belinya di travel fair, di mana di situ harganya pun masih ada kelas yang subkelas yang lebih murah. Plus lagi ditambah diskon-diskon dari bank-bank yang mensupport travel fair-nya. Jadi memang kalau kita saya cek ya, misalnya sudah beli di Februari, ya harganya cukup reasonable. Kalau sekarang kita cek dengan tanggal favorit ya, tanggal favorit itu adalah tanggal di cuti bersama, itu seatnya udah nggak ada. Dan kalaupun ada mungkin 1-2 di bisnis kelas. Jadi kalau misalnya penurunan harga itu memang terlihat memang sekitar 14% sampai 16%. Tapi itu untuk tanggal-tanggal yang mungkin di atas sebelum tanggal 25 ataupun setelah Lebaran sampai dengan tanggal 7. Tapi untuk kepulangannya pun seatnya juga sudah penuh. Nah, mungkin kita akan berharap bagi orang-orang yang bukan untuk mudik, jadi untuk orang yang liburan.
Nah, untuk liburan ke domestik ini, tipikal orang Indonesia ini masih yang last minute masih ada. Jadi kalau yang keluar negeri memang dia sudah mempersiapkan sebelumnya karena mungkin kebutuhan visa dan sebagainya. Tapi untuk yang di dalam negeri misalnya ke Bali, kalau melihat harganya memang lebih murah, itu kemungkinan akan ada demand-nya. Tapi kemungkinan mungkin di minggu-minggu depan. Karena tipikal yang last minute itu ya akan tetap last minute. Tapi memang terlihat harga Bali contohnya memang lebih murah ya dengan subkelas mungkin yang November dari 1,9 bisa menjadi 1,6. Nah, itu mungkin akan memicu mereka berpikiran, oke lah daripada di rumah mendingan saya ke Bali. Demikian. Oke. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, apabila nantinya ada evaluasi kebijakan begitu ya dan juga sektor travel agent juga diajak serta untuk merumuskan kebijakan kembali di musim mudik lebaran di tahun selanjutnya, apakah menurut Anda dengan adanya diskon atau penurunan harga tiket pesawat dari pemerintah ini juga menjadi hal yang cukup baik bagi kinerja di sektor travel agent tanah air kita? Pak Syahrul, silakan. Ya, kalau ngomong baik pasti baik. Sekarang calon penumpang itu pasti menyambut baik penurunan harga tiket, apalagi di waktu Lebaran. Karena kan selama ini kan kita tahunya kalau Lebaran atau Nataru harga tiket itu naik. Selalu yang dijual adalah tiket-tiket batas atas. Nah, ini memang saya melihat pemerintahan Prabowo ini cukup menghargai atau cukup memberikan benefit-benefit kepada rakyat gitu loh. Nah, dalam hal ini di Lebaran dengan diberikan harga lebih murah dibandingkan dengan diskon yang normalnya, tentunya sangat baik. Cuma mungkin kalau kami boleh mengusulkan, di pengumumannya atau diterapkannya oleh airlines itu jauh sebelumnya, paling tidak 6 bulan sebelumnya lah, gitu loh. Jadi 6 bulan sebelumnya, karena seperti saya bilang tadi bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah teredukasi. Mereka sangat merencanakan perjalanannya, khususnya di waktu-waktu mudik seperti ini. Karena kan waktu mudik buat mereka ini betul-betul ya ketemu keluarga besar, sesuatu yang sangat berharga. Nah, makanya jauh-jauh sebelumnya mereka sudah booking itu tiketnya. Nah, kami kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, Kastindo melakukan travel fair kemarin di bulan Februari ya. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang mau mudik itu untuk membeli tiket pada waktu Februari kemarin. Walaupun di Februari itu kita jual juga bukan hanya sekedar untuk Lebaran, tapi juga untuk liburan tengah tahun, Juni, Juli, bahkan sampai Desember akhir tahun 2025 pun sudah ada yang membeli. Nah, jadi kalau usul saya, kalau memang kebijakan ini akan diterapkan, sebaiknya diterapkan jauh sebelumnya supaya dan airlines-nya tentunya sudah membuka, bukan hanya kebijakannya saja yang sudah dibuat, tapi airlines-nya pun juga sudah menerapkan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan tentunya mendinamiskan pergerakan penumpang udara. Begitu Mas Bram. Oke.